Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Warman di mata kuliah Dasar Promosi Kesehatan. Pada sesi ketiga ini kita akan membahas tentang strategi penerapan promosi kesehatan, yaitu salah satunya kita fokus ke advokasi. Nah, di dalam strategi promosi kesehatan kita sudah banyak mengulas di sebelum-sebelumnya, dan sekarang kita akan memperjelas lebih lanjut. Di strategi promosi kesehatan itu ada yang pertama advokasi, kemudian bina suasana, dan gerakan masyarakat. Sebenarnya di program kesehatan promosi kesehatan itu ada 4: advokasi, kemudian kemitraan, bina suasana, dan gerakan masyarakat. Tapi saya di sini tidak melibatkan kemitraan karena saya berpendapat termasuk ke advokasi, dan ini berdasarkan dari WHO. Jadi kita pakai 3 strategi, yaitu advokasi, bina suasana, dan gerakan masyarakat. Dan pada sesi ketiga ini kita akan fokus kepada strategi promkes advokasi. Nah, bagaimana sih penerapan strategi advokasi ini di dalam promosi kesehatan? Nah, pada pembahasan kali ini kita akan fokus kepada 5 sub pokok bahasan, yaitu pengertian dan prinsip advokasi dalam promkes, tujuan advokasi, pelaksana advokasi, sasaran advokasi, kemudian langkah-langkah advokasi. Nah, sebetulnya penggunaan advokasi ini kita lebih mengenal kepada di pengadilan ataupun di ranah hukum. Ini banyak sekali advokasi atau orang yang bergelut dengan hukum, biasanya advokat. Nah, tetapi di sini juga di promkes advokasi ini digunakan strateginya karena merupakan sejalan dengan misi advokat. Promosi kesehatan harus dapat membuat kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan perilaku menjadi menguntungkan bagi kesehatan. Advokasi ini dilakukan terhadap para pengambil keputusan dari berbagai tingkat dan sektor terkait dengan kesehatan. Tujuannya untuk meyakinkan para pejabat, pembuat keputusan, atau penentu kebijakan bahwa program kesehatan yang akan dilaksanakan tersebut penting atau urgent. Sasaran promkes pada tahap ini merupakan sasaran tersier. Oke, kita lanjut lebih jelasnya ke pengertian dan prinsip advokasi. Advokasi ini yaitu strategi untuk mempengaruhi para pengambil keputusan, khususnya saat mereka menetapkan peraturan, mengatur sumber daya, dan mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut khalayak masyarakat. Kemudian pengertian advokasi, pengertian lain yaitu untuk secara harfiah, advokasi berarti pembelaan, sokongan atau bantuan terhadap seseorang yang mempunyai permasalahan. Dan ini menurut Johns Hopkins, advokasi adalah usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui bermacam-macam bentuk komunikasi persuasif. Jadi intinya pada prinsip dasar advokasi ini tidak hanya sekedar melakukan lobby politik, tetapi mencakup kegiatan persuasif atau ajakan, memberikan semangat, dan bahkan sampai memberikan pressure atau tekanan kepada para pimpinan institusi. Oke, berlanjut. Metode advokasi ini ada 4,
yaitu metode atau cara dan teknik advokasi untuk mencapai tujuan, yaitu ada lobby politik, kemudian melalui media, perkumpulan, dan seminar. Nah, kemudian 8 prinsip dasar advokasi. Ini penetapan tujuan advokasi, pemanfaatan data dan riset untuk advokasi, identifikasi khalayak sasaran, pengembangan dan penyampaian pesan advokasi, membangun koalisi, membuat presentasi yang persuasif, penggalangan dana untuk advokasi, evaluasi upaya advokasi. Ini 8 prinsip dasar advokasi. Kemudian pendekatannya apa aja sih? Itu pendekatan utama untuk advokasi yaitu pertama, melibatkan para pemimpin, kemudian bekerja dengan media massa, kemudian membangun kemitraan, memobilisasi massa, dan membangun kapasitas. Ini untuk pendekatan utama advokasi. Melibatkan para pemimpin ini dimaksudkan kalau misalkan sasaran itu masyarakat, berarti para pemimpinnya yang ada di masyarakat. Misalkan yang punya wilayah biasanya kelurahan ataupun kubu, kemudian pemerintah desa, kemudian juga ada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh yang berpengaruh di masyarakat tersebut. Stakeholder kalau di sini itu yang harus kita lobby, harus kita advokasi. Baru selanjutnya bisa dikembangkan melalui bekerja sama dengan media massa, membangun kemitraan setelah kita melobi kepada stakeholder terkait, membangun kapasitas. Nah, sedikit untuk menjelaskan dan secara keseluruhan advokasi ini lebih kita mengajak atau mempersuasi kepada pentolan stakeholder atau orang-orang yang berpengaruh terhadap tempat ataupun sasaran yang kita tuju. Itu secara garis besarnya. Kemudian tujuan advokasi dalam promosi kesehatan itu apa sih? Secara benang merah atau garis besarnya itu bertujuan untuk mempengaruhi para pengambil keputusan, khususnya yang menyangkut keputusan terhadap masyarakat. Artinya ketika kita sudah mendapatkan pentolannya atau stakeholder atau pimpinan di suatu tempat tersebut, maka kita akan mudah untuk memberikan arahan, memberikan nasihat ataupun informasi, dan pimpinan tersebut atau stakeholder tersebut mengambil keputusan atas dari informasi yang kita sampaikan kepada pimpinan tersebut atau stakeholder tersebut. Itu secara garis besarnya. Nah, di tujuan advokasi dalam promosi kesehatan ini ada 4, yaitu merupakan pertama komitmen politik. Komitmen politik ini yaitu tadi terjalinnya kerjasama, terjalinnya kemitraan antara stakeholder dan kita sebagai promosi kesehatan, kemudian mendapat dukungan kebijakan. Artinya ketika sudah deal rancangan atau rencana atau persiapan yang sudah dibuat dengan stakeholder tersebut mendapatkan dukungan kebijakan atau dukungan peraturan, legalitas, regulasi, dan lain sebagainya. Kemudian mendapatkan penerimaan sosial. Artinya untuk menerapkan kebijakan tersebut kemudian diterapkan di masyarakat, mendapatkan masyarakat itu menerima terhadap informasi yang dijalankan atau dilaksanakan, dan mendapatkan dukungan sistem. Artinya satu kesatuan ketika kita menyampaikan informasi ini ada step by stepnya melalui pemberdayaan masyarakat, kemudian
memfasilitasi masyarakat melalui sarana prasarananya, kemampuannya, skillnya, intelektualnya, dan lain sebagainya. Kemudian ada kesinambungan antara sistem dari 0 sampai masyarakat tersebut mandiri terhadap kesehatan di lingkungan sekitar, itu contoh kecilnya. Kemudian siapa saja sih pelaksana advokasi, terutama dalam promosi kesehatan? Sumber daya yang paling utama dan yang akan menggunakan media maupun sarana pendukung tersebut adalah sumber daya manusianya, atau petugas kesehatannya, atau masyarakat sekitarnya, atau fasilitatornya, dan lain sebagainya. Tapi di sini kita fokuskan kepada dua, yaitu pelaksana yang terlibat adalah petugas kesehatan yang bekerja dalam rumah sakit, puskesmas, balai kesehatan, kemudian balai pos kesehatan desa, posyandu, kader kesehatan, relawan kesehatan, dan lain sebagainya. Semua tenaga kesehatan di sini termasuk petugas medis maupun tenaga profesional. Tenaga profesional ini artinya orang-orang atau kelompok yang diberikan kemampuan skill terutama tentang informasi kesehatan. Kemudian tenaga khusus promosi kesehatan, yaitu para pejabat fungsional penyuluh kesehatan masyarakat. Nah, di sini peran dari kesehatan masyarakat ada di tenaga khusus promosi kesehatan. Biasanya lulusan ahli kesmas termasuk di dalamnya, kemudian ada juga promkes, ahli promkes, kemudian ahli sanitasi, dan lain sebagainya. Ini di tenaga khusus promosi kesehatan. Kemudian sasaran advokasi dalam promosi kesehatan ini ada 5. Ini berdasarkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ada 5, yaitu di tempat tinggal atau di rumah atau di lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu di sekolah. Kemudian yang ketiga di tempat kerja. Kemudian yang keempat di tempat-tempat umum atau di sarana prasarana umum, di fasilitas publik. Kemudian yang kelima yaitu di sarana kesehatan atau di pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan lain sebagainya. Kemudian promosi kesehatan di rumah tangga atau di masyarakat. Ini kita lihat lebih rinci lagi target dari promkes di rumah tangga masyarakat. Sasaran advokasinya itu jelas, kalau di rumah tangga ya kepala keluarganya siapa di situ. Kalau misalkan di lingkungan RT RW-nya siapa. Kemudian kalau lingkupnya desa atau kelurahan, kita melobi advokasinya ke kepala desa ataupun ke lurahnya. Nah, ini untuk sasaran kegiatannya itu bisa berupa ibu muda yang mempunyai anak bayi, balita, ibu hamil, remaja putri, kelompok perempuan dan kelompok laki-laki, karang taruna, kelompok miskin, dan kelompok menengah ke atas. Ini sasaran, target sasarannya. Mungkin ada banyak lagi, bisa berupa ke individu, kelompok, ataupun masyarakat. Kemudian ini jenis-jenis kegiatannya bisa Anda baca. Ini juga saya sarankan masuk ke program dari Himpunan Kesehatan Masyarakat di kampus Anda. Barangkali nanti ada kegiatan, mangga untuk referensinya kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian promosi kesehatan di sekolah. Ini kegiatannya ada banyak. Kalau sasaran di sekolah pasti warga sekolah semuanya, mulai dari kepala sekolah, guru-gurunya, siswanya, kemudian
dari tenaga kebersihannya, ataupun dari misalkan ada penjual-penjual di kantin dan lain sebagainya, itu sasaran dari promosi kesehatan di sekolah. Ini biasanya kalau di sekolah itu mengacu kepada sekolah sehat, green school. Kalau dulu saya waktu mahasiswa, kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan di SMP 17 Kota Cirebon, yaitu di wilayah Grenjeng. Kalau misalkan Anda kegiatannya di SMP, coba barangkali bisa masuk ke SMP Grenjeng, SMP 17. Itu sekolahnya sudah ada status sekolah sehat. Ini kegiatan-kegiatannya mangga dibaca. Kemudian promosi kesehatan di tempat kerja. Untuk sasarannya di tempat kerja itu ada pekerja di tempat kerja, kemudian ada pimpinan, direktur, kemudian orang yang berkunjung ke perusahaan, ataupun studi banding siswa ataupun mahasiswa yang ke tempat kerja, orang-orang yang berada di tempat kerja. Sasarannya itu. Kemudian untuk di tempat kerja itu banyak, bisa berupa di rumah sakit pun bisa ini di tempat kerja. Kemudian di perusahaan, di pabrik, di puskesmas, dan lain sebagainya. Ini untuk contoh dari kegiatan-kegiatannya. Mangga sengaja saya buat ataupun saya kasih kegiatan-kegiatan yang banyak agar ini bisa menjadi referensi kegiatan bagi program himpunan masyarakat kesehatan masyarakat di kampus Anda. Nah, ini berlanjut ke promosi kesehatan di sarana pelayanan kesehatan. Sarana pelayanan kesehatan ini berupa rumah sakit, puskesmas, klinik, posyandu, poskesdes, apalagi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Sasarannya ini bisa berupa ke penderita pada berbagai tingkat penyakit, kemudian ada juga ke kelompok atau individu yang sehat di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan di tempat tersebut, kemudian petugas di fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk kegiatannya ini mangga dibaca. Nah, kemudian ke langkah-langkah untuk melaksanakan advokasi ini apa aja sih? Ada 4 yang perlu diperhatikan untuk langkah-langkahnya. Itu tahap persiapan. Tahap persiapan ini berisi tentang kesiapan kita pribadi dulu, mulai dari kesiapan mental, kemudian kesiapan pertanyaan, kemudian persiapan survei dari tempat tersebut, sasaran tersebut, kemudian subjek informasi yang harus kita sampaikan itu apa, kemudian ke siapa kita melobi atau advokasinya. Apakah misalkan kalau ke kepala keluarga ya ke bapak di rumah tangga tersebut siapa, kemudian kalau lingkungan di RT RW-nya siapa, kemudian kalau di desa atau kelurahan kita ketemu ke Pak Lurah ataupun Pak Kuwu. Nah, itu perlu dipersiapkan agar kita lebih siap ataupun kita lebih meyakinkan untuk mengajak kepada stakeholder tersebut agar informasi yang kita inginkan ini
diterapkan atau menjadi keputusan kebijakan di tempat tersebut. Kemudian tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini apa yang kita sudah persiapkan baru kita jalankan, berupa misalkan kita sudah merinci pertanyaan-pertanyaan ataupun informasi yang kita sampaikan kepada stakeholder tersebut untuk merayu, untuk melobi kepada stakeholder tersebut agar diterima, seperti itu. Dan perlu teman-teman ketahui, pada tahap pelaksanaan ini kita harus ramah, sopan, santun, senyum, kemudian tidak selonong, kemudian tata keramanya juga itu perlu dipakai, karena itu tadi, kalau kesan kita menyampaikan kepada stakeholder tersebut dengan pelantang-pelenteng, kemudian ini tidak dengan songong, itu kemungkinan besar pasti ditolak karena sudah etikanya tidak baik, pasti ditolak. Di pembawaan kita harus menyampaikan informasi, kemudian mengajaknya juga harus sopan, santun, tata keramanya dipakai, kemudian harus tahu adat istiadat di situ seperti apa. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian tahap penilaian. Tahap penilaian ini ketika kita sudah menyampaikan hal-hal tadi kepada stakeholder tersebut, kemudian kita membangun rincian masalah-masalahnya, kemudian kita nilai atau kita identifikasi masalah tersebut, kemudian cari prioritas yang ada untuk sasaran tersebut. Kemudian penilaian juga ini bisa berupa untuk ke regulasi, ke keputusan-keputusannya. Ini bagusnya seperti apa ketika di tempat tersebut melalui informasi kesehatannya. Kemudian selanjutnya itu yang keempat, tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini penting sekali, ini khusus untuk langkah advokasi agar kalau misalkan dari ketiga ini belum bisa mendapatkan hati dari stakeholder tersebut, kita evaluasi, perbaiki apa yang salah, apa yang kurang dari persiapan-persiapan tadi. Itu langkah advokasi dalam promosi kesehatan. Di abad 2021 ini, isu atau tren yang lagi booming, yang kekinian mengenai promosi kesehatan itu kurang lebihnya ada 5, yaitu mendorong kepedulian masyarakat pada kesehatan, meningkatkan investasi untuk pembangunan kesehatan, memperluas kemitraan dalam promosi kesehatan, meningkatkan kemampuan komunitas dan kekuatan individu, dan yang kelima, memelihara infrastruktur dalam promosi kesehatan. Oke, untuk sesi ketiga ini saya cukupkan. Kita lanjut diskusi di grup WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.